karena kemudian terjadi semacam apa ya, separasi gitu. Jadi kubu-kubu yang kemudian saling bertikai dan sebagainya, saling apa ya, istilahnya pasar nggak bisa berjalan dengan normal gitu. Yang seharusnya mungkin perdagangan terjadi sesuai dengan kemampuan masing-masing, misalnya ekspor impor terjadi sesuai dengan kemampuan negara masing-masing, itu tidak bisa terjadi gitu, karena kemudian ada sanksi dan sebagainya karena konflik tersebut. Itu kemudian menyebabkan ya tekanan pada pertumbuhan ekonomi dan juga pada hal-hal lainnya seperti itu. Oke, berarti memang masih ini ya, masih wait and see banget ya bagaimana kebijakan Iya, bank sentral dan juga pertumbuhan ekonomi dunia dan juga pemulihan yang sekarang ini sedang dilakukan dari berbagai negara gitu ya. Nah, tapi iya. kemarin juga ada kabar bahwa ternyata eh, China itu mulai melonggarkan mobilitasnya nih terkait dengan Hmm, pemulihan dari COVID. Nah, sebenarnya iya, kalau iya. dari hal itu gimana pengaruhnya secara langsung terhadap kondisi market? Tadi kan Mbak Anita juga sempat Hmm, nyinggung ya yang hmm. China itu jadi gimana? Oke, ya mungkin pada saat ini kalau kita lihat dari data-data di China, kita ambilnya dari bulan April ya. Hmm. Itu sebenarnya masih banyak data-data ekonomi China itu yang mengalami kontraksi. Jadi kayak penjualan retailnya, produksinya, itu tuh sebenarnya Hmm. masih mengalami kontraksi yang cukup besar, yang mungkin di atas ekspektasi dari para analis gitu. Kenapa? Karena lockdown tersebut yang kemudian menyebabkan aktivitas produksi dan konsumsi masyarakat jadi tertekan gitu ya. Hmm. Tapi memang kalau nggak salah tanggal 15 ya, itu Shanghai membuka beberapa bagian Betul. kotanya. Jadi kayak Ya. mall sama salon ya kalau nggak salah gitu ya. Nah, Hmm. cuman memang masih terbatas nih. Nanti kalau misalnya kan mereka membuka itu atas dasar kasus harian COVID mereka udah zero nih selama 3 hari ya. Kan mereka Hmm. China kan menganut zero COVID policy. Jadi mereka Ya. menganut bahwa sampai akhirnya nol penambahan harian baru kemudian dibuka lagi seperti itu kan. Nah itu kemudian jadi salah satu sentimen juga sih sebenarnya karena kan itu artinya nanti starting from pertengahan Juni atau akhir Juni itu produksi sudah mulai dibuka lagi di Shanghai gitu ya. Jadi itu akan membawa gairah ekonomi lagi lah di negara tersebut dan juga berdampak pada negara-negara lainnya gitu. Nah, jadi menunggu sampai nanti mungkin mid June sampai akhir Juni, ya mungkin hal itu akan membawa dampak positif kepada kita. Apakah secara langsung? Ya jawabannya mungkin ya, mungkin tidak. Mungkin kalau misalnya secara langsung lebih ke indeks kita yang terdampak oleh indeks regional. Jadi mungkin nanti indeks regional akan mengalami penguatan mungkin ya Hong Kong dan segala Hmm. macam karena reopening ini yang kemudian akan berdampak ke indeks kita seperti itu. Jadi ya Oke. itu juga kita masih wait and see atas faktor itu. Hmm. Oke, berarti ada kemungkinan di pertengahan tahun ini ya, kalau produksi Ya, di China dibuka lagi dan itu menjadi sentimen yang cukup positif untuk kita juga kita. iya Oke. tentunya karena kan mereka Mm-mm. mengimpor juga banyak komoditas kan dari negara-negara dan Betul, kita betul. salah satu commodity based country yang ya pastinya akan diuntungkan dengan faktor itu gitu. Oke. Nah, em, mungkin dari Mbak Anita sendiri dari berbagai sentimen eksternal yang mungkin sekarang ini sedang terjadi ya. Kira-kira ada nggak sih sentimen eksternal lain yang mungkin perlu atau patut kita waspadai untuk ke depannya nih, Mbak? Ya, jadi mungkin itu ya tadi kenaikan suku bunga The Fed, kemudian peningkatan COVID dan perlambatan ekonomi China, kemudian konflik Rusia Ukraina itu juga sih yang kita perlu perhatikan gitu. Karena Hmm. memang pada saat ini kita juga sedang struggling sama lagi-lagi inflasi, tapi inflasi ini kan banyak Oke. sumbernya. Ada dari Hmm. komoditas, ada kemudian harga pangan gitu ya. Nah, komoditas kita tahu karena ya harga-harga energi yang naik gitu, karena demand meningkat, supply chain disruption dan sebagainya, perang dan sebagainya gitu ya. Nah, kita juga mengalami inflasi kenaikan harga pangan salah satunya nih. Kenapa? Hmm. Karena memang Rusia dan Ukraina ini kan dia salah satu produsen gandum ya, gandum yang terbesar gitu ya. Hmm. Kemudian akan mempengaruhi kita juga kan mengkonsumsi gandum gitu ya. Kemudian ini dampak ini juga apa India juga saat ini kan melarang ekspor gandum karena Hmm. terjadi heat wave nih, heat wave di negaranya yang kemudian
mengganggu ya panen segala macam gitu. Kita tahu kan global warming is real gitu ya. Global warming Ya, sangat betul. nyata saat ini gitu. Jadi ya itu juga salah satu yang kemudian diwaspadai gitu ya. Basically itu sih berputar di mungkin 3 faktor itu diantaranya. Oke, oke. Nah, di tengah kondisi yang mungkin terlihat sangat complicated ya sekarang ini, karena kan Ya, sentimen eksternal. Kira-kira nih kalau dari pandangannya Mbak Adita secara umum ya, apakah ya. masih ada peluang positif dari sektor-sektor tertentu yang mungkin masih punya dampak baik gitu di kondisi sekarang ini? Hmm. Ya, oke. Sektor ya. Jadi kalau kita ngomongin sektor, mungkin saya berangkat dari pembagian sektor yang ada di BEI ya, Boleh. IDXIC. Hmm, Nah, jadi betul. mungkin kalau untuk sektor kita nggak bisa merekomendasikan, oh ini sektor yang lagi bagus nih, lagi Hmm, cuan atau apa gitu, enggak. Tapi oke, mungkin kita bisa lihat dari fakta dan data. Ya, jadi oke. kita lihat fakta dan datanya, sektor-sektor mana sih dari ke-11 sektor ini tuh yang mungkin masih tumbuh positif nih teman-teman di tahun ini gitu ya. Nah, kita lihat, saya sih kemarin coba ambil datanya, data per kemarin ya. Jadi bukan emiten, tapi sektor-sektor yang membukukan kinerja positif tuh diantaranya sektor energi, sektor Hmm, transportasi, dan industri gitu ya. Nah, mungkin kalau mm-mm. misalnya kita lihat di sektor energi, kenapa? Ya mungkin bisa aja ini dampak dari kenaikan harga komoditas, ya yang kemudian Oke, bisa istilahnya meningkatkan prospek dari perusahaan-perusahaan kita yang memang memproduksi ya seperti oil and gas dan kemudian coal atau batu bara dan sebagainya. Jadi memang ada dampak dari harga komoditas yang saat ini sedang naik sangat signifikan. Nah, kemudian kalau dari transportasi mungkin kenapa? Ya mungkin kan transportasi itu tidak hanya penumpang. Nah, kalau misalnya kita tahu bahwa ekonomi kita kan saat ini udah mulai kembali lagi ya, malah mungkin sudah normal kayak gitu ya. Jadi mungkin betul. transportasi penumpang juga sudah mulai beraktivitas lagi seperti sedia kala. Kemudian transportasi kan juga termasuk pelayaran. Jadi pelayaran kayak untuk barang-barang yang bersifat komoditas. Hmm, Nah, itu juga terdampak itu mungkin dari kenaikan harga tersebut. Nah, kemudian oke. ya ada banyak sekali hal-hal apa mungkin yang lain ya. Jadi kita lihat kalau misalnya di basic ada mungkin produsen nikel, timah. Kita tahu kan kalau misalnya saat ini kita kan menuju transisi ke green economy nih. Jadi ada tempat bagi perkembangan kendaraan listrik misalnya, contohnya kayak gitu. Jadi kita Betul. cukup inilah di sana, cukup diuntungkan dengan hal-hal seperti itu gitu. Mungkin Oke, itu berarti beberapa sih mm-mm. yang masih positif gitu. Oke, memang ada berbagai sektor yang punya dampak baiknya sendiri-sendiri gitu ya dari Iya, kondisi sekarang ini. Nah, tadi aku iya, juga jadi muncul pertanyaan nih, Mbak. Tadi kan Mbak juga bilang kalau ternyata sekarang ini ada peningkatan harga komoditas yang cukup terlihat. Apakah ini akan iya. menjadi faktor positif atau negatif ya di kondisi sekarang ini untuk kenaikan harga komoditas ini? Ya, kalau kita lihat sebenarnya lebih banyak berita positifnya ya Mbak sebenarnya kalau kita Oke, lihat. Jadi oke. kalau misalnya kita lihat rilis kinerja keuangan nih misalnya Mbak dari Hmm, perusahaan-perusahaan tercatat kita nih hmm, yang memang bekerja atau berproduksi di commodity base. Kita lihat oke. memang terjadi peningkatan kinerja oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Kenapa? Hmm, Ya karena penjualan mereka yang meningkat, yang kemudian meningkatkan laba hmm, bersih dan sebagainya. betul. Itu cukup berpengaruh positif gitu ya. Jadi pada saat ini itu sih mungkin yang bisa dicermati hal-hal demikian yang mungkin kita bisa cermati. Oke. Nah, untuk peningkatan harga komoditas ini sendiri itu kira-kira akan mempengaruhi dalam jangka waktu yang panjang kah? Atau mungkin ya karena ini kebetulan momennya setelah Lebaran, makanya mungkin peningkatan harganya Mm-mm. itu terjadi gitu. Mm. Ya, kalau untuk pastinya saya mungkin nggak bisa bilang sampai kapan kayak gitu ya. Tapi mungkin Hmm, kita lihat aja faktor-faktor saat ini tuh mungkin masih ada beberapa faktor-faktor resiko yang belum selesai. Misalnya contohnya hmm, konflik antara Rusia dan Ukraina. Itu kan masih berlangsung oke. pada saat ini dan kayaknya titik Iya, terangnya juga masih belum terlalu ketemu belum gitu. terlihat. Nah, jadi mungkin
iya belum belum terlihat jelas gitu. Nah, kemudian ini Hmm, bisa akan mempengaruhi kenaikan harga-harga komoditas global yang kemudian akan mempengaruhi kita juga. Mungkin kayak gitu sih. Jangka waktunya ya bisa dalam jangka waktu dekat atau menengah gitu. Ya tergantung. oke. Nah, Mm-mm. berhubung juga dengan mungkin yang baru-baru ini terjadi ya, bahkan baru kemarin sih nih ya, Mbak. Itu Ya, ada berita bahwa sekarang ini kan pemerintah mulai melonggarkan untuk kita tuh penggunaan masker di ruang terbuka. Itu jadi salah ya. satu faktor yang mungkin bisa mempengaruhi nggak Hmm. sih ke sektor-sektor tertentu gitu? Ya, oke. Kalau mungkin sektor tertentu, saya gimana ya? Mungkin kalau misalnya sektor tertentu karena pemakaian masker maka akan mendorong sektor ini. Mungkin nggak necessarily kayak gitu, tapi Oke, itu bisa jadi sentimen positif yang mengangkat optimisme sebenarnya, teman-teman. Jadi oke. itu optimisme bahwa kan Menteri Kesehatan kita juga bilang kan pembukaan masker di ruang terbuka itu salah satu channeling kita untuk menuju endemi kayak gitu. Nah, menurut Oke, saya itu cukup menjadi suatu big news ya, karena kan big berarti news. kan kita bisa dibilang more or less cukup berhasil lah dalam menekan infeksi Hmm, COVID-19 ini mm, yang mm, kemudian mm. akan berimbas kepada peningkatan aktivitas dan kegiatan masyarakat, kemudian konsumsi masyarakat, daya beli masyarakat dan sebagainya itu akan meningkat lagi. Jadi itu semacam apa ya? Sentimen positif ke pasar Hmm, begitu. oke. Berarti bisa termasuk sentimen positif ya untuk pasar sekarang ini, tapi Iya. untuk dampak secara langsung ke sektor tertentu itu memang belum ada gitu ya. Iya, mungkin nanti kita lihat juga apa kinerja keuangannya seperti apa untuk perusahaan-perusahaan yang memang bergerak di bidang yang berhubungan dengan pembukaan aktivitas ekonomi gitu. Oke. Nah, Mbak Nita ini ada pertanyaan yang masuk ya. Untuk sektor konsumer dan kesehatan, gimana perkembangannya setelah Lebaran ini hingga akhir Q2 ini? Consumer, oke. Okay. Um, Mungkin kalau misalnya kita lihat dampak dari ini ya peningkatan permintaan. Kalau Hmm, misalnya kita lihat secara kinerja keuangan ya, pasti memang ada dampak seasonal. Jadi dampak seasonal hmm, dari kinerja perusahaan yang bergerak di bidang mungkin konsumen gitu ya, ketika memang konsumsi masyarakat naik pada saat ya Lebaran mungkin ya, hari raya dan sebagainya. Orang kan melakukan konsumsi yang cukup masif seperti itu. Nah, itu oke, betul. kemudian kita bisa melihat dari mungkin kinerjanya yang akan membaik dan sebagainya gitu. Nah, hopefully kalau misalnya kita lihat mungkin kinerjanya bertambah baik, kemudian secara rasio apa ya, ya rasio keuangannya mungkin terhadap harga saham dan sebagainya itu membaik, ya mungkin saja ada efek di situ. Cuman kan kita harus lihat lagi gitu, seperti apa Hmm, dalam dalam maksudnya kita harus riset lagi gitu. Apakah memang sektor consumer good ini membaik setelah Lebaran kayak gitu ya? Itu kan oke, harus dilakukan riset lagi untuk menyimpulkan demikian. Nah, oke. kalau untuk kesehatan sih, kesehatan so far secara year to date itu masih membukukan kinerja positif gitu ya. Karena memang sebenarnya ke sektor kesehatan dari awal pandemi juga dia sudah positif ya. Karena memang permintaan Hmm, orang-orang akan kebutuhan produk dan juga ya, layanan betul. kesehatan itu kan meningkat pada saat pandemi. Nah, Ya. itu juga kemudian berlanjut sampai sekarang. Bahkan mungkin sekarang ini orang-orang sudah lebih berani ke rumah sakit misalnya kayak gitu kan. Hmm, Eh, Secara langsung bertemu dengan dokter dan sebagainya itu mungkin bisa menjadi apa ya sentimen positif. Tapi kita kalau misalnya kita mau menghubungkan apakah itu kemudian akan meningkatkan harga sahamnya, ya kita harus melihat lagi gitu, meriset lagi dari data yang ada. oke. Berarti Seperti perlu itu. riset lebih lanjut ya untuk menyimpulkan bahwa memang ada dampak yang positif terhadap hal tersebut gitu juga ya. Ya, betul. Oke. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih. Eh, IHSG pada perdagangan hari ini ditutup menguat 2,24%. 2,24%. Pasca Lebaran ini, apakah sektor teknologi menarik? Pasalnya, pada perdagangan hari ini, salah satu penopang penguatan indeks adalah sektor teknologi. Ya, oke. Jadi
ini berarti ngomonginnya khusus sektor tech ya, teknologi. Jadi kalau Hmm, misalnya kita lihat, kita tarik dulu mungkin analisisnya dari top down. Nah, bagaimana sih oke. sebenarnya sektor teknologi saat ini gitu ya?